Arca Ganesha besar terletak di Desa Sikunir, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Wilayah ini berada di lereng Gunung Ungaran. Penemuan arca ini dilaporkan oleh peneliti zaman kolonial Belanda, yakni dua arkeolog peneliti bernama Frederik dan Verbeek saat mereka mencari bekas candi di kawasan Bergas. Namun mereka hanya menemukan arca struktur candi telah hilang termakan waktu. Arca ini termasuk yang terbesar di wilayah Semarang. Tingginya mencapai sekitar 2 meter, jauh lebih besar dibanding arca Ganesha biasa. Karena ukurannya dan posisi tunggalnya, diyakini arca tersebut dulunya adalah arca utama di sebuah candi kuno yang telah runtuh. Temuan artefak lain di sekitarnya, seperti serpihan batu candi, yoni atau lingga, relief, dan fondasi struktur kuno, memperkuat dugaan bahwa kawasan Bergas, Sikunir dulu, adalah bagian dari peradaban Hindu-Buddha kuno di masa kerajaan di Jawa Tengah. Periodisasi kasar untuk sisa-sisa candi dan arca di wilayah sekitar Gunung Ungaran, termasuk Sikunir atau Bergas, umumnya dikaitkan dengan periode masa klasik Hindu-Buddha di Jawa Tengah, kira-kira antara abad 8–10 Masehi. Oleh sebab itu, arca ini dianggap sebagai bagian dari jejak budaya masa lalu yang menunjukkan keberadaan pusat keagamaan religius Hindu-Buddha di wilayah lereng Ungaran sebelum hilang atau runtuh. Sekarang, arca sudah dalam kondisi rusak. Dilaporkan bagian wajah rusak, belalai putus, salah satu tangan patah, dan posisi arca miring karena pergeseran tanah di bawahnya. Arca ini berada di dekat area pemakaman lokal kompleks makam. Meski demikian, arca ini tetap dianggap sebagai benda cagar budaya penting karena mewakili sejarah masa lalu kawasan Bergas. Baru-baru ini, 2025, arca sempat menjadi sorotan karena vandalisme. Ditemukan noda putih di wajah dan badan arca, diduga sebagai hasil siraman cairan kapur atau material ritual yang dianggap sebagai pelecehan warisan budaya. Pemerintah, tim pelestarian, tim ahli cagar budaya Kabupaten Semarang bersama aparat setempat sudah menindaklanjuti dengan pemasangan garis pembatas dan penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Sandiwara, sebuah channel yang akan membahas tentang budaya, tentang warisan leluhur, dan mitos-mitos yang beredar di sekitar kita. Pada video kali ini kita mengunjungi makam Mbah Dul Jalil atau biasa disebut dengan Arca Ganesha. Terletak di Dusun Sikunir, Kecamatan Bergas Lor, Kabupaten Semarang. Kita akan mengulas sejarah dan mitos serta budaya yang masih dipercaya hingga saat ini. Mari kita simak videonya hingga akhir. Kali ini kita berada di depan Arca Ganesha, sebuah arca besar warisan dari budaya Hindu. Mungkin yang agak unik dari arca ini malah menghadap ke utara. Biasanya tidak menghadap ke makam, tapi membelakangi makam, seakan-akan sebagai penjaga dari makam besar yang ada di belakangnya. Di belakangnya terdapat makam, di situ terdapat makam-makam leluhur tua dengan pohon-pohon besarnya yang rindang. Kita akan mencoba untuk masuk ke arca ini. Arca Ganesha Sikunir, di balik bentuknya yang rusak dimakan zaman, arca ini menyimpan tradisi dan ritual yang masih dilakukan sebagian masyarakat hingga hari ini. Ritual yang bukan sekadar sesaji, melainkan cara masyarakat Jawa memuliakan peninggalan leluhur, menjaga keseimbangan, dan memohon keselamatan. Pembukaan ritual. Nyuwun izin. Ritual selalu dimulai dengan nyuwun, izin, permohonan izin kepada penjaga gaib dan roh leluhur. Tidak ada ritual yang dimulai tanpa permisi. Di Jawa, memohon izin bukan hanya sopan santun, melainkan pengakuan bahwa manusia hanyalah tamu. Seorang sesepuh berdiri menghadap arca, menangkupkan kedua tangan. Assalamualaikum. Kula nyuwun pangestu. Nyuwun izin embedah upacara, ora kanggo gawe rusak, nanging kanggo ngelingi berkah. Zaman biyen biasanya disertai membakar dupa atau kemenyan sebagai simbol penyuci ruang. Persembahan sesaji. Di depan arca Ganesha, sesaji ditata rapi. Isi sesaji yang umum: kembang setaman lambang kesucian, herkenti lambang kehidupan, hahampasar, wuhud, reseki, daun sirih, dan pinang penghormatan kepada leluhur, minyak wangi, dupa pengharum alam halus. Sesaji bukan persembahan untuk menyembah, tetapi simbol cara masyarakat Jawa menyampaikan niat baik kepada alam dan leluhur. Niat ritual.
tirakat keselamatan. Pada umumnya ritual di Arca Ganesha dilakukan untuk memohon keselamatan, memohon kelancaran usaha, menghindari bala dan gangguan, menenangkan diri melalui tirakat, menjaga hubungan dengan leluhur penjaga situs, dialog, sesepuh. Ganesha punika pralambang kawicaksanan. Mugi tansah diparingi pepadang dalan lan slamet dina saben dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makam apa ya Pak kalau boleh tahu? Ini bukan makam ini. Ini adalah Arca Ganesha besar. Jadi bisa dibaca. Oke, ya. Soalnya saya pendatang Pak dari sini gitu. Bapak di sini lagi ngapain kegiatannya? Ya, kita menghormati budaya leluhur kita bahwa di Arca Ganesha besar ini menyimpan banyak sejarah, terutama dari sejarah Hindu, Buddha, Jawa pada masa lalu. Di sini sudah banyak terjadi kejadian vandalisme atau perusakan sampai wujud Ganeshanya sudah tidak terbentuk. Terlihat. Dulu tangannya masih lengkap, bahkan hidung belalainya juga masih lengkap. Posisi yang miring ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, itu sudah sempat dipindahkan ke area Semarang, tetapi secara kepercayaan dari cerita yang beredar, Arca ini kembali lagi ke sini. Jadi memang posisinya agak miring serong ke selatan seperti ini, dan keunikannya beliau menghadap ke arah utara sebagai penjaga atau pembuka pintu gerbang di makam Sentono ini. Dan tujuan saya ke sini sebagai masyarakat yang nguri-nguri budaya. Jadi bukan sebagai orang yang menyembah batu, bukan orang yang meminta kepada Arca Ganesha. Kalau untuk kepercayaan orang di area sini, di daerah Desa Sekunir, Ganesha atau Arca Ganesha ini punya sebutannya Mbah Dul Jalil. Mbah Dul Jalil. Mbah Dul Jalil. Jadi Mbah Dul Jalil sendiri dipercaya sebagai cikal bakal Dusun Sekunir ini. Jadi Dusun Sekunir terletak di kaki Gunung Ungaran. Jadi kegiatan tahunan rutin, bahkan beberapa kali diadakan nyadran, biasanya diadakan di makam sini untuk menghormati atau menghargai leluhur kita. Siapa sosok Mbah siapa tadi? Mbah Dul Jalil. Itu siapa? Jadi Mbah Dul Jalil itu sosok leluhur yang selalu ada di daerah Tanah Abang atau Lemah Abang. Jadi Dusun Sekunir itu kan terletak di tanjakan Lemah Abang. Jadi dalam mitologi sejarah keislaman, Mbah Dul Jalil itu selalu ada di daerah Lemah Abang atau Tanah Abang. Bahkan di Jakarta, di Cirebon itu ada petilasan Mbah Dul Jalil. Jadi di sini tidak ada wujud makam Mbah Dul Jalil di situ tidak ada, tapi petilasan atau tempat bersemayam pernah melakukan semedi atau napak tilas di daerah sini. Di sebelah arca yang megah, terhampar sebuah makam kuno. Makam ini sering dikaitkan dengan sosok yang dihormati. Seorang yang mungkin dahulu kala adalah penjaga situs ini, atau bahkan seorang tokoh spiritual yang memilih untuk beristirahat selamanya di sisi sang dewa. Makam ini menjadi titik pertemuan dua dunia, kebudayaan Hindu kuno yang diwakili oleh Ganesha, dan kepercayaan lokal yang merawat tempat peristirahatan terakhir ini. Warga setempat meyakini bahwa energi dari Arca Ganesha dan kesunyian makam ini menciptakan aura sakral yang kuat. Mereka yang datang bukan hanya untuk melihat peninggalan purbakala, tetapi juga untuk mencari ketenangan, merenung, dan memohon kelancaran atas urusan mereka. Makam itu seolah menjadi pengingat bahwa semua yang besar, bahkan sejarah yang kokoh sekalipun, jauh dari sekadar tempat duka. Makam ini adalah pusat kegiatan spiritual dan ritual komunal. Disinilah masyarakat Bergas berkumpul, setidaknya setahun sekali, untuk melaksanakan nyadran, tradisi bakti dengan membersihkan makam atau besik, mendoakan leluhur atau tahlil, dan berbagi makanan atau kenduri. Makam ini menjadi jangkar yang mengikat masyarakat Bergas pada akar dan identitas mereka, mengajarkan pentingnya gotong royong dan rasa syukur dari generasi ke generasi. Setiap bunga yang ditabur dan setiap doa yang terucap adalah wujud bakti yang tak pernah lekang oleh waktu. Sosok yang tidur di bawah tanah ini adalah jembatan. Ia adalah penghubung antara keagungan sejarah yang diwakili oleh arca batu dengan kerendahan hati dan tradisi merawat tanah. Makam ini adalah manifestasi dari manunggaling Kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhannya, yang dilakukan dengan memilih tempat peristirahatan paling suci di lembah ini. Assalamualaikum Bu, derek langkung.
Kalau kan kenapa sempat dengar cerita di sini ndak leres gini Mbah Dul Jalil niku Ibu. Oh, patungnya di sana, tapi kalau makam nggak ada ya Bu ya? Oh, makam Serang nggih. Tapi kalau makam Mbah Dul Jalil yang kan petilasan gitu, petilasannya di Arca Ganesha leres niku berarti nggih. Kalau makam yang di depan niku yang tinggal keluarga nggih. Oh nggih. Dari Keraton apa Semarang gitu. Oh nggih. Oh, yang dari Keraton mereka nggih. Yang Cungkup niku nggih Ibu nggih. Keraton Solo nggih kata saya nggih. Oh nggih. Tapi tak sowan mereka nggih nggih. Matur suwun. Makasih Bu. Bagi para peziarah, makam ini bukan hanya kuburan. Ia adalah petilasan, sebuah tempat di mana energi leluhur terasa begitu dekat, memberikan ketenangan dan mengingatkan bahwa sebelum kita sudah ada yang berbakti pada tempat keramat ini. Aroma dupa dan bunga yang kadang tercium samar di sekitar makam adalah bukti bahwa ia tak pernah sepi dari penghormatan, menjadi penyeimbang yang hening bagi kebesaran Arca Ganesha. Makam ini adalah jantung sunyi dari situs ini. Ia adalah penanda silsilah, menyimpan kisah kepemimpinan dan kesetiaan yang melampaui kematian. Sosok-sosok yang terbaring di sini dipercaya merupakan leluhur agung. Mungkin seorang adipati, punggawa, atau tokoh spiritual yang menjaga legitimasi wilayah Bergas di bawah naungan keraton di Jawa Tengah. Mereka memilih untuk dititipkan di lokasi yang paling sakral, menjadikan Ganesha sebagai saksi abadi atas keturunan mereka. Kesederhanaan batu nisan seringkali menipu kebesaran yang dikandungnya. Di bawah naungan pohon yang teduh, makam ini menciptakan aura yang sangat personal dan khusyuk. Ia adalah perwujudan filosofi Jawa, di mana kekuasaan keraton dan kebijaksanaan Ganesha bertemu dalam keheningan. Bagi pengunjung, makam ini adalah jembatan untuk terhubung dengan nenek moyang yang memiliki kekuatan spiritual dan pengaruh besar. Makam di sisi Ganesha ini menyimpan jasad tokoh yang dipercaya memiliki hubungan dengan keraton atau leluhur yang disucikan. Kepercayaan inilah yang memicu aliran ziarah yang konsisten. Inilah makam keraton di kaki Ganesha Bergas, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu ketaatan spiritual masyarakat Jawa. Ketika Anda melihat sisa taburan bunga di sana, ingatlah bahwa itu adalah jejak dari ratusan bahkan ribuan doa yang telah dipanjatkan, sebuah tradisi nyekar yang menghidupkan kembali kisah para leluhur di sisi Sang Pelindung Ilmu. Bagi para pengunjung yang datang untuk nyekar, kunjungan ini adalah ritual suci. Mereka membawa bunga 7 rupa, dupa yang wangi, dan air kembang untuk disiramkan di atas nisan. Mereka duduk bersila dalam keheningan, memanjatkan doa-doa, doa untuk memohon restu, kelancaran rezeki, atau keselamatan melalui perantaraan arwah para leluhur yang disemayamkan di lokasi sakral ini. Banyaknya pengunjung nyekar menjadi bukti nyata bahwa situs ini bukan hanya monumen mati, melainkan sebuah pusat energi hidup. Kedekatan makam ini dengan Arca Ganesha, simbol kecerdasan dan pemutus rintangan, dipercaya melipat gandakan kekuatan doa mereka. Para peziarah percaya bahwa restu dari leluhur keraton yang didampingi oleh Dewa Ilmu adalah kombinasi spiritual yang sangat kuat. Ketenangan yang kita rasakan di situs makam sebelah Ganesha ini adalah pengingat kedamaian sejati ada di dalam diri kita. Warisan leluhur bukanlah tumpukan batu, melainkan nilai-nilai leluhur yang ditanamkan dalam jiwa. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan, menelusuri keunikan situs makam yang dijaga oleh patung Ganesha ini. Kita telah melihat bagaimana sejarah, kepercayaan, dan arsitektur bersatu di satu titik. Ojo dumen eleng lan waspodo itu artinya apa sih Pak dalam bahasa Indonesianya? Dalam bahasa Indonesia, ojo dumeh itu berarti kita tidak boleh semena-mena atau melakukan sesuatu seakan-akan kita sombong, dan kita wajib iling itu ingat akan Tuhan Sang Pencipta Gusti Allah, dan waspada dengan hal-hal yang ada di dunia, baik manusia ataupun alam yang tak kasat mata. Makasih Pak. Iya. Situs ini bukan hanya warisan masa lalu, melainkan cermin kearifan leluhur yang mampu menyatukan perbedaan. Pesan penting yang dapat diambil dari perjalanan kita hari ini, warisan seperti ini hanya akan lestari
Jika kita peduli, mari kita jaga dan hargai situs-situs bersejarah di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menemani kami. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya.